Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mrs. Erika and friends. Who will watch this video? Here, I will show my journal presentation entitled about Analysis Manajemen Biaya Proyek berdasarkan knowledge area keempat dalam Pembok dan kegiatannya dengan BIM 9D dalam pengoperasian dan pemeliharaan proyek konstruksi. Oke, kita langsung saja masuk di sini. Abstraknya manajemen biaya proyek ataupun eh, project cost management merupakan elemen penting dalam mengelola anggaran dan mengendalikan pengeluaran selama siklus hidup proyek. Berdasarkan kerangka kerja Pembo, area ini mencakup proses perencanaan, estimasi anggaran, dan pengendalian biaya. Nah, eh, dari analisis saya ini mengkaji manajemen biaya proyek dalam konteks BIS dan B sesuai dengan yang diberikan pada penugasan. Kemudian pengelolaan biaya ini dapat lebih akurat karena mempertimbangkan aspek pemeliharaan jangka panjang. Penelitian ini menguraikan input, proses, dan output dari manajemen biaya proyek serta relevan dengan dimensi BIM sendiri. Ya, di sini sudah ada kata kunci juga, yaitu manajemen biaya proyek, BIM 9D, Pembok, operasian dan pemeliharaan, serta siklus hidup proyek. Oke, kemudian di sini pendahuluan. Sini kita langsung jelaskan saja manajemen proyek konstruksi itu apa. Hal ini adalah suatu disiplin yang kompleks. Manajemen cara memanajemen disiplin yang kompleks karena melibatkan pengelolaan berbagai aspek yang berkaitan dengan sumber daya, biaya, dan waktu, serta kualitas. Salah satu elemen kunci dalam keberhasilan proyek adalah manajemen biaya, yang menjadi fokus utama dalam pengetahuan area keempat dari Pembok. Nah, manajemen biaya proyek ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan. Oke, yuk. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen biaya proyek dalam Pembok diterapkan dan relevansinya dalam BIM 9D. Penelitian ini juga akan membahas hubungan antara input, proses, dan output seperti yang tadi dicantumkan pada abstrak sudah saya catat. Jadi di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama itu manajemen biaya proyek dalam Pembok. Ada input, proses, output. Nah, proses ini terbagi menjadi 4 tahap dari manajemen biaya. Pertama ada rencana manajemen biaya atau plan cost management, ada estimasi biaya, ada penentuan anggaran, ada pengendalian biaya. Nah, di sini beberapa inputnya itu dari perencanaan manajemen biaya itu rencana manajemen proyek, dokumen proyek, kebijakan organisasi. Lalu prosesnya itu dengan menetapkan metodologi manajemen biaya yang akan diterapkan selama proyek berlangsung, seperti jadwal anggaran. Kemudian outputnya itu seperti rencana manajemen biaya yang berisi metode pengendalian dan pelaporan biaya, dan juga prosedur perubahan anggaran yang memungkinkan. Lalu yang kedua seperti yang tadi saya sebutkan, ada estimasi biaya. Ini melibatkan penentuan jumlah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Ya. Di sini inputnya juga ada dokumen lingkup proyek, terus prosesnya itu menggunakan metode estimasi seperti bottom up untuk menentukan biaya yang paling realistis. Kemudian outputnya itu estimasi biaya rinci untuk setiap kegiatan. Nah, dan laporan variabilitas biaya. Dan yang ketiga dari manajemen biaya proyek dalam Pemprov itu penentuan anggaran. Nah, proses ini itu untuk menggabungkan estimasi biaya dari berbagai aktivitas menjadi anggaran totalnya. Nah, di sini inputnya itu estimasi biaya lagi, kemudian prosesnya itu menyatukan estimasi biaya individual dan membentuk baseline anggaran. Kemudian outputnya itu baseline biaya proyek
yang biasanya digunakan untuk memantau kinerja proyek dan baseline anggaran. Kemudian yang terakhir dari manajemen biaya proyek itu ada pengendalian biaya atau control cost. Nah, di sini pengendalian biaya adalah proses untuk memonitor status proyek dan mengelola perubahan terhadap anggaran proyek. Nah, di sini inputnya itu ada baseline biaya dan data kerja. Kemudian prosesnya itu dengan menggunakan teknik seperti FVF atau value management untuk menilai kemajuan proyek terhadap anggaran dan mengambil tindakan korektif kebenaran jika diperlukan. Lalu untuk outputnya ada laporan varians biaya dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan. Nah, ini tabelnya ini seperti yang tadi telah dibuat menjadi tabel, bisa dilihat rencana biaya itu ada inputnya ada apa, rencana manajemen proyek ada biaya proyek, terus prosesnya bisa menetapkan kebijakan prosedur dia mendapatkan biaya dan outputnya itu rencana manajemen biaya. Kemudian untuk estimasi biaya seperti tadi ada jadwal proyek dan lain-lain. Kemudian untuk mengestimasi total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Kemudian outputnya adalah estimasi biaya untuk aktivitas proyek dan perkiraan cadangan kontingensi. Kemudian yang ketiga itu proses manajemen biayanya, ada estimasi biaya, ada satu unit proyek. Nah, ini prosesnya itu dengan menggabungkan estimasi biaya ke dalam baseline anggaran proyek. Nah, baseline anggaran proyek ini termasuk outputnya. Kemudian dari proses manajemen biaya itu ada pengendalian biaya, terus inputnya baseline biaya, data kinerja proyek. Untuk prosesnya langsung itu dengan memantau kinerja biaya dan mengelola perubahan terhadap baseline anggaran. Outputnya adalah laporan dengan adanya laporan kinerja biaya, pembaruan perkiraan biaya, dan tindakan korektif. Nah, ini sudah disimpulkan. Lalu kita lanjut lanjut saja ke bagian kedua setelah tadi proses manajemen biaya. Nah, ini adalah integrasi manajemen biaya proyek dengan BIM 9D dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, BIM 9D ini adalah BIM yang fokus pada pengolahan operasi dan pemeliharaan bangunan. Setelah proyek ini selesai, fase operasi dan pemeliharaan membutuhkan biaya yang signifikan, terutama untuk menjaga efisiensi dan umur panjang aset bangunan. Nah, integrasi antara manajemen biaya proyek dengan BIM 9D itu memberikan wawasan penting dalam mengelola biaya jangka panjang yang muncul setelah bangunan mulai digunakan. Nah, dari integrasi ini ada lagi anak-anaknya. Yang pertama, ada manfaat integrasi BIM 9D pada pengelolaan biaya pemeliharaan. Kemudian dalam BIM 9D data yang dihasilkan selama fase desain dan konstruksi itu misalnya jenis material, umur bangunan, spesifikasi teknis disimpan dan digunakan untuk pengelolaan fasilitas di masa depan. Pemilik bangunan dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan pemeliharaan preventif, penggantian komponen, pengelolaan energi. Kemudian yang kedua ada studi kasus. Misalnya kita sebut saja gedung kantor A itu penerapan BIM 9D untuk manajemen fasilitas dan pemeliharaan itu menentukan penghematan yang signifikan dibandingkan proyek tanpa BIM. Nah, dengan menggunakan data dari BIM, maaf, pemilik dapat prediksi biaya penggantian peralatan HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning berdasarkan umur, komponen, dan pola penggunaan. Kemudian penggunaan BIM 9D ini juga memungkinkan bisa deteksi dini terhadap masalah struktural yang dapat mempengaruhi biaya pemeliharaan jangka panjang. Nah, misalnya ada retakan pada semen, terus itu bisa dideteksi lebih awal. Ini adalah perbandingan biaya pemeliharaan nah, dengan BIM, dengan BIM dan tanpa BIM. Perbaikan rutin itu biasanya 500.000, tapi dengan BIM kita bisa menjadi 400.000 dengan adanya pengurangan 20% dan begitu juga seterusnya. Kemudian setelah tadi integrasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan itu ada analisis dampak pengelolaan biaya terhadap siklus hidup bangunan. Nah, ini integrasi tadi tidak hanya membantu dalam mengontrol biaya,
tapi juga memungkinkan perencanaan biaya jangka panjang yang lebih baik. Dengan menghubungkan data desain dan konstruksi dengan pemeliharaan fasilitas, pengambil keputusan dapat didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan akurat. Nah, pada fase operasi ini, pemilik bangunan dapat memantau kinerja fasilitas secara berkelanjutan dan menyesuaikan strategi pemeliharaan sesuai kebutuhan. Oke. Kesimpulannya, ini manajemen biaya proyek dalam Tempo menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola biaya selama fase konstruksi. Ketika digabungkan dengan BIM 9D, manajemen biaya menjadi lebih berkelanjutan karena mencakup siklus hidup bangunan termasuk pengoperasian dan pemeliharaan. Integrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait biaya pemeliharaan yang akhirnya meningkatkan efisiensi proyek secara keseluruhan. Oke, nah, penerapan BIM 9D ini BIM 9D membantu mengelola biaya jangka panjang yang lebih akurat dan efektif. Lihat di sini ada beberapa sumber referensi yang telah saya cakup, saya ambil dan saya masukkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Nah, tolong diberi masukan dan saran yang baik agar saya dapat berkembang lebih lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.